kita benar-benar mendapatkan limpahan rahmat, ampunan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat itu semuanya amal-amal soleh kita, semoga Allah mengaruniakan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam rumah tangga dan keluarga kita, keberkahan dalam pekerjaan serta rizki yang dititipkan Allah kepada kita. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kesembuhan, yang ada masalah atau kesulitan mudah-mudahan diberikan jalan keluar dan kemudahan oleh Allah. Kita semua mudah-mudahan istiqomah sampai saatnya menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul bi habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jam 03.43 saya nulis, mohon maaf telat, mungkin gak nutut ngimami, lupa, OTW. Berarti anggap aja lah, mulai tadi persiapan dan sebagainya, saya mulai meluncur jam 4.50. Alhamdulillah nutut ngimami di sini. Padahal posisi tadi di rumah Sidarjo. Gusti Allah yang ngasih kemudahan kelancaran untuk ketemu panjenengan. Saya lupa, saya baru pas habis sahur biasanya kan bercengkrama sama anak-anak sama istri, tiba-tiba iling tanggal 12. Masya Allah. Saya enggak iling Selasanya, kemarin saya diingatkan kan tanggal 12-nya soalnya. Jamaah sekalian, ya itulah mungkin barangkali tetap sifat manusia yang enggak bisa kita tolak. Kadang-kadang bahasanya Rasulullah kan mahallul khotok. Mahal itu tempat, khotok itu salah, nisyan itu lupa. Jadi sampai ada fikih untuk bab lupa itu kan ada. Ini bukan beralibi. Jadi seandainya Rasulullah itu tidak dilupakan oleh Allah, maka kita enggak punya contoh fikih lupa. Jadi bagaimana kalau kita kelupaan misalnya bablas, enggak tidur, enggak sholat misalnya, atau lupa jumlah rakaat atau kayak gitu kan ada pedomannya. Baik, kita lanjutkan. Saya sambung mungkin barangkali tadi malam. Posisi seperti biasa kalau Senin dari Nurul Jannah, Petro, saya langsung nyambung ngaji kitab Mafahim Yajibu Antusohah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ dikatakan kurang dan lebih ya, menjadi seorang mukmin dan muslim itu harusnya membuat kita betul-betul bangga, bersyukur. Kalau seandainya dinilai keimanan yang ada dalam hati kita ini dengan seluruh kekayaan kita, misal, atau bahkan kalau minjam, Rasulullah mengibaratkan keimanan itu seandainya manusia diberi seluruh dunia ini dan isinya, tapi tidak diberi keimanan, maka sudah sepatutnya dia lebih menginginkan agar Allah menjadikan dirinya beriman gitu ya. Nah, kita alhamdulillah duduk di sini berarti kita yakin kepada Allah. Tapi kita membaca hikam ini untuk cermin lah. Karena Rasulullah ngasih sinyal. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa fluktuasi, bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Enggak tahu kalau kita lagi dalam keadaan sehat semua tercukupi, semua baik-baik saja. Wah, mantap ya.
Kita beriman kepada Allah tanpa ragu. Tapi sampean wis salate nggo wetu, poso gak tahu bolong, ngaji waduh hatam sedina pisan misalnya. Tapi musibah bertubi-tubi. Ya apa carane? Saya bilang ke anak-anak kan masih muda-muda lah, masih usia 20-an nih. Kalau ngaji Ramadan malam itu biasanya anak-anak segitulah usianya. Gak yang senior-senior. Kita belum seperti para sahabat-sahabat dulu untuk ngetes keimanan. Para sahabat-sahabat dulu ngetes keimanannya itu panah menuju Rasulullah didang sampai dodone gini. Tombak menuju Rasulullah didang sampai dodone gini. Kita belum seperti itu. Jenengan pernah berkorban apa atau susah payah seperti apa untuk beriman? Mas Syogi gimana? Enggak ada. Begitu hadiah Allah yang indah sekali buat kita, enggak pakai berusaha, enggak pakai milih, kita sudah dilahirkan oleh kedua orang tua yang beriman. Kalaupun tidak sampai detik ini pun alhamdulillah kita masih beriman. Tapi kita ingin rasa syukur ini bukan hanya mendapat karunia dasar tok, tapi kita kepingin keimanan kita ini tumbuh. Bahasanya thamrotul iman, buah dari keimanan. Nah ini topiknya pagi ini kita thamroh. Wa'lam annal kalama huna, kemarin kita dijelaskan oleh pengarang kitab ini bahwa kalau kepingin memperbaiki fisik itu begini caranya, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau kepingin memperbaiki fikir begini, kalau kepingin memperbaiki hati begini. Ya. Kemarin mungkin sekedar review ya misalnya. Islahul jawarih, memperbaiki fisik, jawarih itu anggota badan. Caranya lo sudah dengan bitaubati wat taqwa wal istiqamah. Dengan taubat, takwa, istiqamah. Kalau untuk memperbagus hati dengan bil ikhlasi wassidqi wattuma'ninati. Dengan betul-betul ikhlas, melatih diri ikhlas, bisidqi benar-benar membenarkan. Sidq di sini bukan jujur, tapi membenarkan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, wattuma'ninah. Apa tuma'ninah itu? Tenang. Ketika kita beriman, itu seakan-akan kita sudah berada di tempat yang begitu aman. Ada Maha Pelindung, Maha Pemberi, Maha Kaya Raya, Maha segala-galanya. Coba seandainya jenengan dalam kondisi konflik misalnya, di mana semuanya kacau balau, jenengan masuk benteng, yang pemilik benteng ini, misalnya seseorang yang begitu ditakuti, begitu berkuasa, begitu, ya apa coba jenengan? Harusnya aman. Lah, anehnya dengan iman yang sudah ada dalam hati kita, kadang-kadang kita masih punya rasa takut, rasa khawatir. Padahal sifat orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Istilahnya Allah bukan istilahnya saya kan gitu. Rasa takutnya udah nggak ada, rasa sedih susahnya udah nggak ada. Yang ada adalah tumakninah, sakinah. Gak rumah tangga dok yang sakinah, jiwa kita juga harus sakinah kan gitu. Nah sudah nggak kita memiliki keimanan yang sampai di level itu gitu. Nah itu islahul qulub. Terus islahus sarair. Loh, qulub itu sudah hati, ini ada sarair. Sarair itu mungkin kita nyebutnya jiwa. Kalau qulub kan hati. Sarair itu jiwa. Ya apa? Bil muraqabah, bil musyahadah, bil ma'rifah. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apakah mendekatkan diri hanya mahdoh seperti ini? Wah rugi Pak.
Kalau Ramadan sih kita punya kesempatan yang luar biasa banyak untuk muraqabah. Muraqabah itu mendekatkan diri. Puasa, kita dibantu oleh Allah untuk mudah mendekatkan diri. Tarawih selain ibadah wajib ya. Tadarus, semangat semua. Kan gitu. Kalau di luar puasa, di luar Ramadan, wah, waktu kita paling ya cuma 5 waktu itu. Kesempatan yang lain lebih banyak kita gunakan untuk urusan kita. Urusan cari kebutuhan hidup, urusan keluarga, urusan teman, urusan dan sebagainya. Nah, kalau itu enggak pandai-pandai kita gunakan untuk muraqabah kepada Allah, makanya kan Rasulullah ngasih clue. Innamal a'malu binniyat. Nek turu niyatono. Niat apa? Ya niat ibadah kepada Allah supaya nanti ketika bangun kita kuat untuk taat kepada Allah. Diniati begitu, enggak cuma mek ngeletak, mek ngono tok. Praktek makhraj kha. Praktek kha. Kha fasih-fasih turu. Mandi. Loh, jangan cuman mandi tok, diniati. Loh niat apa? Ya niat. Ya, niat apa? Ittiba bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suka bersih. Kan gitu. Sikat gigi, niat, tidur, niat, mandi, niat, makan, minum, niat. Lah apa maneh sing urusane luwih gedhe maneh? Kerja. Diniati, Pak. Nek jenengan niate cuman golek dhuwit, ya ngono. Trimon dhuwit. Selebihnya sampean enggak dapat apa-apa. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Enggak pakai hasanah. Enggak ada hasanahnya. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang carinya cuma dunia dok, nanti di akhir enggak dapat apa-apa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang benar. Nah, makanya kita diajari setiap mau keluar rumah bismillahi. Kalimat apa itu? Dengan menyebut nama Allah. Mengenut dok? Enggak. Itu orientasi sampean, tujuan hidup sampean itu. Nama Allah itu tujuan hidup sampean. Makanya dengan keluar itu tujuannya Allah. Apa? Ridhonya. Ya. Apa nih? Pertolongannya, rahmatnya. Itu. Muraqabah itu. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Aku benar-benar berserah diri kepada Allah. Tawakal. Loh, kok tas budal kok wis tawakal? Biasanya tawakal iku lak ndok mburi. Wis tawakal wae tawakal yo. Wis yo apa maneh? Muga sok lapo-lapo. Tawakal ayo. Lah, salah. Tawakal itu ketika kita memaksimalkan diri dalam setiap melakukan sesuatu semata-mata mengharap ridho Allah, itu orang tawakal. Orang tawakal itu langkah pertamanya niat karena Allah, langkah berikutnya memperbagus apa yang dilakukan di jalan Allah, nanti ridho terhadap keputusan Allah, itu baru namanya tawakal. Dan menyadarkan diri kita dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, saya bekerja, tapi yang ngasih rizki nanti Engkau, karena tidak ada daya dan kekuatan dari diriku kecuali atas pertolonganmu semuanya. Nah, begitu. Iya nek anak-anak jenengan sing TK, ayo berangkat mau keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Budal. Ngono tok. Gak ono pemahamane. Ya gak ada, gak bisa berpengaruh nanti terhadap aktivitas kita. Ndok dalan, disenggol titik, meso. Engko marang ndok tempat pekerjaan, ono masalah titik, muring-muring. Aduh, lah ngono njaluk urip barokah dos pundi, Pak Bro. Ngaten nggih ngapunten nggih tadi. Bisa dipahami? Iya, kayaknya gampang dipahami ini. Itu musyahadah. Jadi kalau memperbaiki jiwa itu dengan muraqabah musyahadah. Musyahadah itu artinya kan dari syahadah, yusyahid itu menyaksikan.
Jarine ana sing nggodha awak dhewe karo ngene. Kon niku bersaksi ngono niku teman-teman wis nyakseni Gusti Allah ta. Wong kon ngomong saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Coba delokon nduk pengadilan niku. Saksi kuwi apa? Harus betul-betul tahu, melihat ngono ya. Kadang-kadang saiki wong-wong sing rada gak tepak ngono njebak sampean dengan pertanyaan begitu jawabannya apa terus. Ya. Persaksian kita itu ya, persaksian yang multitasking ya. Kita bisa melihat kekuasaan Allah dengan mata, melihat kekuasaan Allah dengan telinga, melihat kekuasaan Allah dengan pikiran kita, melihat kekuasaan Allah dengan hati kita. Karena setiap segala sesuatu ini adamun, bahasanya begitu, masih Allah adamun. Segala sesuatu selain Allah itu dulu tidak ada, diadakan, nanti tidak ada. Wallahu baqaun. Sedangkan Allah yang maha kekal. Melihat gunung, subhanallah. Bukan melihat gunungnya. Siapa yang bisa menciptakan seperti itu? Ya, melihat apapun. Bahkan dalam konteks tertentu saya tadi malam bilang, ya maaf nih, mungkin aku bukan tipe orang yang sulit saya mencari ndelok wong terus cari kekurangannya, itu sulit. Masih orang itu jelas-jelas merugikan saya misalnya, berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap diri saya gitu ya. Karena kebetulan ada contoh gitu. Ada contoh kejadian yang diketahui oleh teman-teman yang ngaji tadi malam. Tapi ya tetap kayak iso ndelok kepingin kok akhirnya dadi mangkel, dadi dendam ta misalnya, enggak bisa. Tetep aja ketok apiin ndelok ngene, ketok apiin ndelok ngene, ketok apiin. Akhirnya enggak punya alasan untuk marah, untuk merasa lebih baik atau apa gitu ya. Itu musyahadah. Terus akhirnya wal ma'rifah. Nah, ma'rifah itu wis kenal temenan. Ya apa sih nek jeneng kenal temenan niku? Misalnya saya betul-betul sudah kenal sama Pak Hari. Sudah kenal betul. Pak Hari gak usah ngomong, kode mata tok ting ngono lho aku paham misalnya. Iya, Pak. Ngoten. Atau misalnya mesem ngono atau ngelirik ngono. Karena saya kenal lho, paham. Lah Allah itu ngelirik kita kadang-kadang dijawil dengan musibah. Kalau kayak ini moro-moro dikai bonus, kalau kayak ini dikai masalah. Itu lirikan Gusti Allah. Jawilane Gusti Allah ngono. Lah kalau kita benar-benar ma'rifah kepada Allah, maka kita enggak akan suudzon sama Allah. Dikai loro matur nuwun ya Allah, alhamdulillah. Moro-moro ganok gawe ini kayak kemarin ini saya ke sini pakai motor terus ya. Karena kebetulan kemarin hari apa itu sekitar 4 hari atau 5 hari habis ngaji loh, mari ngaji loh. Nek misalnya aku protes nang Gusti Allah kan ya iso-iso ayo mari ngaji re. Mari ngaji terus moro ngono apa jenenge? Belok gitu, enggak taunya moro-moro kayak kena tiang, ret gitu. Mulai depos. Sekarang masuk bengkel. Jangan protes saya ngene ya Allah. Aku iki ngaji ya Allah. Nyampaikan ilmumu tapi aku kon kayak musibah ya apa ya Allah. Kadang-kadang kita kan gitu. Enggak lah. Wa fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu. Fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu orang yang suudzon sama Allah itu. Hitungane bacaane Quran sampean mungkin barangkali ngrungokno enak iku wong suudzon niku. Orang yang GR ketika dikasih nikmat Allah tidak ingat bahwa itu adalah amanah, orang yang putus asa atau suudzon kepada Allah pas lagi dikasih musibah atau ujian dan sebagainya. Sama kayak tadi Abasa, karena tadi kebetulan ngobrol saya dengan istri membicarakan anak-anak. Saya kan anak 3. Terus dapat anak gawan dari istri saya 2. Nah dia curhat tentang anak-anaknya, gitu ya, anak tiri saya berarti. Itu sambil nangis gitu. Nah, bla 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 bla. Suratnya tak waca, itu mengingatkan diri saya maksudnya.
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Makanya tadi saya nangis. Sampai mohon sama Allah. Ya. Enak ngerti ku enak, makanya sampean tak iming-iming gimana? Ayo ngerti ayo. Kapan ayo? Sampean bahasa Inggris ngewes. Mungkin dok gini orang sing ngerti bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris apa Madura atau bahasa Sunda. Masuk bahasa Arab gak paham. Sudah ada pengajian bahasa Arab, Ustaz? Ayo, kapan? Qur'ane bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, Tat. Ayo sampean tanggung jawab loh, Tat. Oh, yo, bahasa Arab. Qur'ane wis alhamdulillah kemarin habis tarawih jenengan semangat ngaji Qur'an. Bahasa Arab. Wah sudah tua-tua. Jare sopo? Sahabat-sahabat dulu masuk Islam. Lu sahabat wong Arab. Kata-kata misalnya paling gampang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya kan agak tua beliau. Itu loh penghafal hadis paling banyak. Kan berarti apa? Enggak ada istilah stuck dalam belajar. Kalau stuck dalam belajar istilahnya kondisi mandek dalam belajar itu memang ada. Maka enggak mungkin Rasulullah mengatakan minal mahdi ilal laib. Sing bisa menghentikan kita belajar itu nek wis ndok lahat itu baru mandek gak usah belajar gak apa-apa. Gitu ya. Itu saya nge-review karena kalimatnya begini kan tadi itu. Wa annal kalam wa alam annal kalam huna. Penjelasan tadi itu ya. Innama huwa fil a'mal allati tujabu tasfiyatal jawarih. Sesuatu yang memang harus dilakukan untuk membersihkan fisik, awil kulub, membersihkan hati, awil arwah, atau ruh. Memang harus. Kalau polosan tok, ngapunten lah yus yo. Dewe los-losan ae. Sampean tuku sepeda motor anyar. Mulus? Mulus kan? Kuain terus. Untuk gak usah digawe wis, gak usah digawe. Delen ndok latar, latar iki wong sing gak wong lawas gak ngerti latar iki. Arek cilik-cilik ini ngerti latar. Taruh di teras atau taruh di halaman. Ya. Buarno ae. Biarkan. Ya, gak pernah dibersihkan, gak pernah dicuci dan sebagainya. Akhirnya jadi gimana? Kotor lah. Lah diri ya begitu. Badan aja kalau nggak dimandiin nggak enak. Lah gitu hati nggak pernah dibersihin. Lah gimana mau berpikir jernih? Gimana mau husnudzon? Gimana gak terus marang senggol murup? Ngerti senggol murup? Tersinggungan senggol murup. Caranya wong gresik senggol murup. Gimana roh ini bisa tenang loh? Kan nggak pernah ditenangkan. Oh aslinya ruh itu bergejolak. Ajula. Katanya Allah ya. Khuliqal insanu ajula. Senengannya kesusu, tergesa-gesa, kemerungsung, berambisi, dan sebagainya. Kayak inginane yo antara antara seneng apa gak seneng ya kira-kira. Ajara ono wong sing winginane mana di Al-Quran enggak ada sholat 5 waktu, enggak ada. Winginane diwantem ya mbak arek. Sampeyan ruah. Aduh. Ikuti ya Ade Armando sampai diudani ya aduh ya Des. Ya Gusti Allah Maha Adil lah. Tapi engko ojo gawe drama maneh nah ya. Umur ngono wah iki mahasiswa anarkis dan sebagainya. Salah dhewe. Ya. Rasulullah gak terus masih Rasulullah jelas-jelas bener utusannya Gusti Allah. Itu 3 tahun beliau dakwah sembunyi-sembunyi. Gak terus mau terang-terangan loh ngarepe wong-wong kafir Quraisy, jelas-jelas kafir Quraisy. Kan gitu. Nah, itu seperti itu. Ya iku golek istilah kula marani gepuk ya wis salah dhewe. Ya gak nyukurno ya tapi dia muslim ya tapi muslim yang ngono ya apa maning ya. Nah itu maksudnya begitu maksudnya. Wahia mataqaddama ta'yinuha likulli qismin. Itu seperti tadi itu yang barusan saya review tadi itu. Ya. Wa ammal ulum wal ma'arif.
Adapun ilmu dan pengetahuan, fungsinya apa? Ilmu dan pengetahuan. Fa innama hiya thamaratut tasfiyati wat tadhhir. Itu adalah buah dari orang yang selalu mengasah. Tasfiyah. Tasfiyah itu membersihkan diri. Membersihkan fisik, otomatis akhirnya kan kita tahu dari membersihkan fisik itu. Oh, orang kan belajarnya memang dari apa yang tercipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku kok flu ya? Itu kan moco itu. Dan tasfiyahnya apa? Oh, nek aku kakean es iku engko akhirnya flu, pilek. Oh, nek stamina aku ngene diantar terus. Ya, terus mau kondisi gak fit, iku belajar terus tasfiyah. Hasilnya ilmu, hasilnya pemahaman. Saya tadi malam berseni ini, biasa anak-anak saya kan di pondok ya. Jadi hadiahnya godek hadiahnya. Apa berseni, kasih salep dan sebagainya ini. Ngene lho Le. Iku sing bersih le nek pondok iku. Oh, tuh antri bi. Loh carane gak antri oh boleh. Nah, itu tasfiyah. Tasfiyah itu enggak harus dalam arti yang seperti apa, entah itu tasfiyah namanya. Proses apa ya? Terus-menerus mengasah tasfiyah. Wa tadhhir mensucikan diri. Sampean misalnya proses tadhhir kalau saya senang sampai nyebut nama Allah gitu ya. Delok tadhir itu mensucikan. Aku mengkok muring-muring ya apa ya. Aku kok dikai ujian sampai Gusti Allah kenapa ya? Yuk, nek bahasa kita lebih mudah muhasabah. Ya, itu proses pembersihan. Proses mengasah, proses membersihkan. Hasilnya nanti akhirnya apa? Mengenal diri kita ya apa? Oh, nek aku ngadepi bojoku sing lagi tanggal tuwek iku koyo ngene carane. Ngono carane. Cari ibu-ibu. Oh, carane supaya bapak iki ngetokno dhuwit iki lancar, gak adek disimpen-simpen to diselempitno iku carane ngene iku. Iku pemahaman niku. Ya iki contoh-contoh guyon ya, contoh guyon. Orang dulu begitu. Ketika dia tasfiyah dan tadhirnya ndak bisa di kehidupan normal, mukholatoh itu campur. Maka mereka kholwat nang kayak Rasulullah nang Hira. Suwe lho nang Hira, hampir 40 hari beliau. Yo apa ya carane yo? Kok masyarakatku kok kayak ngene yo? Waduh tak dandani yo apa yo? Aneh gitu ya. Beliau kan agak risau dengan keadaan umatnya saat itu yang kok nyembah berhala yo, ini gitu. Nah, mungkin aja di sini mungkin barangkali bisa mungkin gaya majelisan yang memang untuk muhasabah atau mungkin rombongan alislah nandi nang pacet tanandi, ayo zikir di bawah naungan langit, wah dikelilingi pohon-pohon, wah. Enak Pak, asli enak Pak. Saya punya grup ya. Itu kecanduan sholat malam di tengah hutan. Enak jarene. Masih sampai ngene kok waduh ini tapi. Kapan lagi Ustaz? Kapan lagi? Ya nah, ya itu apa ya istilahnya merefresh lah. Nah awak dhewe ya refreshing. Tapi kan kita cuma refreshing mata, refreshing mungkin pikiran dari kepenatan rutinitas sehari-hari. Kenapa nggak digunakan sekalian? Refreshing ruh. Dengan apa? Nang pacet, nang prigen, nang terawas, isine zikir. Isine sholat dalu berjamaah, bareng-bareng maksudnya. Ndok kunungku, ayo coba muhasabah, mudzakarah. Wah, asik. Kalau tempatnya, alah masjid mana, umah mana, masjid mana, umah mana. Mungkin kadang-kadang jenuh. Enggak apa-apa tat. Camping tat ngoten. Ya mbek bakar-bakar. Engko mari riyo tapi yo. Bakar-bakar mbek keluarga, family gathering ya Bu yo. Enak Bu. Saya punya klub
kemah keluarga. Wah. Swear. Dan itu kayak jadwalnya ada kan. Sabtu, Ahad, luar kota, anak dibawa semua. HP, laptop, tele, TV tinggal. Betul-betul back to nature. Jare ngono jare. Kembali ke alam. Ndok kono betul-betul mendekatkan rasa antara suami dan istri, orang tua dan anak, plus sholat berjamaah, ngaji bareng. Enak dat. Ada no dat asik dat. Asli ya. Ya, tak iming-iming ae wae tak ceritani sing enak-enak. Jangan dianggap dadi wong Islam ku pengen ngene, nek nggo wetu ngene. Serius. Ada Islam itu indah, Pak Bro. Iki agama sampai akhir zaman nih. Iya. Buat jenengan itu betul-betul bersyukur atas karunia iman dan Islam jenengan gitu loh. Jangan dianggap Islamku di sini sembahyang ngaji dok. Iya di variasi. Tujuannya tetap tadi itu refreshing jawarih itu kan fisik, refreshing hati, refreshing rasa tadi itu. Asik. Ya. Ini kegiatannya teman-teman BAS Badan Amil Zakat BAS Jatim. Itu tiap paling enggak triwulan itu ke Pacet, ke Trawas. Kebetulan biasanya saya yang diminta ngisi. Bos-bos, soge-soge. Isi sholat bareng, zikir bareng. Cari nikmat sekali. Enak dia hotel bintang 7. Bintang 5 wis bosen mereka bintang 5, bintang 7 ya. Wah, enak di sini padahal turunnya nggak matras ngono lho, Pak. Dapat terus mereka dikai layanan bintang 5. Mereka sudah bosen. Panganane wis balik panganan desa-desa ngono iku. Dikai polo pendem ta apa ngono wis mari wis ngene. Ari arek-arek masyaallah. Ya begitulah. Wis ya. Nanti kalau misalnya mau ngobrol atau diskusi monggo tak tutukno sampai titik dulu. Fa idza tatahharat al asraru muliat bil ulumi wal ma'arif wal anwar. Kalau jiwa itu sudah bersih, tatahharat sudah bersih. Maka mudah sekali muliat dipenuhi, mudah terisi dan diisi oleh apa? Ilmu, ma'arif, pemahaman, wal anwar dan cahaya. Kok cahaya? Iya, Pak. Jadi Al-Quran yang jenengan hafalkan, jenengan baca itu bercahayanya apa? Cahaya itu kan mancar. Mancarnya lewat apa? Lewat perkataan yang baik, lewat perbuatan yang baik, lewat sikap yang baik. Kita jadi suami yang baik, istri yang baik, tetangga yang baik, teman yang baik. Itu cahaya namanya. Nek wis kaya ngono, ngapunten ya, ngapunten. Bilal negro, hitam, tapi enggak ada yang bilang seorang sahabat Bilal bin Rabah itu surem wajahnya, enggak. Percaya. Tadi akhir surat apa sih? Wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Itu percaya itu begitu. Orang baik itu mancar, enggak harus bubuk apa Bu? MS glow, skin care, perawatan nang Natasha. Cahaya enggak begitu. Itu cuma cahaya kulit. Cahayanya orang soleh itu ucapan, perbuatan, sikap. Nek wis kaya ngono, seperti apapun wajah, warna kulit iku ketok mencorong, musfiroh, berseri-seri, wong padha seneng kabeh. Iya kan? Wah, asik wong iku rek, masyaallah. Nek hadir orang itu suasana iku cahaya itu. Iya kan? Tekani masih nggo wanteng mudhun teko Ferrari ta Lamborghini. Kuwaya tok. Senengane pamer tanggane butuh gak ditolong. Iku jenenge surem.
wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ghabarah itu debu, berdebu. Kulu-kulu nek wong Jawa ngarani. Kumus. Kurang apa mana istilahnya apa mana iki? Tarhaquha qatarah. Istilahnya. Itu apa ya? Gak menyenangkan gitu. Qatarah itu. Didelok itu gak ngenaki gitu. Jadi apa wujudnya tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ayate kewereng akhire. Iku wong-wong sing senengane nantang nang Gusti Allah. Fajir senengane berbuat dosa nang Gusti Allah, kufur nang Gusti Allah. Gitu. Nah wis ditingkas sampai sekarang 05.15. Jari ini memang sampai suruk. Suruk jam piro iki? 3:01, tuluk. Tuluknya 3:01 ya, kalau enggak salah. Nah, tak titik dulu baru nanti kita ngobrol. Muliat bil ulum wal ma'arif wal anwar wala yasihul intiqalu ila maqamin hatta yuhaqqiqu ma qablahu. Dan kita harus betul-betul step by step. Ya enggak bisa toh wong jenenge semua hal apapun itu berproses kok. Lah orang membersihkan tadi itu membersihkan fisik, membersihkan hati, membersihkan jiwa itu pun step by step. Jenengan kayak begini ini mau ngaji itu step by step. Ya nggak bisa terus langsung tiba-tiba kita di derajatnya para wali, para kekasih Allah, apalagi derajat Nabi, tidak mungkin lah sudah selesai kan penutup para Nabi ya baginda Rasulullah SAW kan begitu. Ya untuk betul-betul nanti dekat disayang sama Allah, ya memang harus berjuang kan gitu. Nggak terus moro sampai leyeh-leyeh tok terus sugih, kasarane kayak ngono lah. Sampai santai-santai tok terus moro ngono engko surgane ndok ndukur ya enggak lah. Nah, makanya maaf ya saya lepas mic-nya. Makanya konsep penebusan dosa tetangga sebelah itu malah nggak masuk akal. Karena kalau ada penebusan itu nanti orang yang selama hidupnya baik sama orang yang selama hidupnya berbuat dosa nanti derajatnya sama soalnya. Nah ini kan malah nggak masuk akal ajaran itu. Karena nanti ya Nabi Isa turun untuk menebus dosa orang-orang yang tidak beriman kepadanya gitu. Itu kan begitu ya. Itu ajaran yang malah bagi orang-orang ini yang mengatakan ini malah para pemerhati teologi ilmu keagamaan. Jadi sekian konsep bahkan orientalis wong barat sing atau bukan orang barat lah pokoknya orang non muslim yang mempelajari Islam itu mengatakan ya konsep yang sangat alamiah natural itu konsepnya Islam ini. Wong apik dikai pahala apik, wong elek ya oleh balasan elek engko suatu saat. Ono konsep surga, ono konsep neraka. Dan bagi mereka itu lebih masuk akal daripada konsep penghapusan. Gak apa-apa ono pemutihan, saya enggak bayar pajak sih ngono. Nah. Kaya ngono modele iku. Wah nek ngono sesuai bangkrut negara ya ngono ya. Wah sih gitu ya. Wala yasihul intiqal. Faman asyraqat bidayatihi bidayatuhu ya. Faman asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang asyraqat ya, istilahnya bersemangat lah asyraqat. Asyraqat dari istilahnya dari kata muncul. Orang yang memang sudah berupaya saat awal nanti saat akhirnya juga insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai. Fala yantaqiu ila amalit thariqah hatta yuhaqqiqu amal syariah. Jangan kesusu kepingin torekot sebelum syariatnya bener. Katanya di sini begitu. Watartaldu jawarihi ma'aha. Nah, akhirnya supaya apa? Supaya fisiknya itu betul-betul sesuai dengan aturan Islam dulu. Jangan durung-durung wis belajar wah aku belajar kadang-kadang tak sebut di sini. Aku saiki ndok guruku belajar sholat daim. Dadi arek-arek iku sik makom syariat isa. Mangkane dhewe sik takbir, rukuk, sujud. Aku gak perlu rukuk sujud aku. Oh no, dan saya pernah head to head mujadalah istilahnya, berdebat dengan gurunya. Orang-orang seperti itu. Kebetulan saya kenal gitu ya. Ya semuanya tak parani.
Apa maksudmu salat daim? Kon wis maca pirang kitab, belajar ndok endi? Tak kuwonceki wis. Sampai akhirnya alhamdulillah taubat. Taubat dan akhirnya melaksanakan syariat sebagaimana mestinya ngono. Kadang-kadang nek gak gurung-gurung level memang gurung makome gitu ya. Moro-moro pindah belajar torekoh, belajar hakikat engko akhirnya ngerasa lebih. Ngomong sing ahli masjid kan anjene sik ilmune sik cethek dosane sik akeh. Angkane ya ngono-ngono iku biasa. Awak dhewe cukup dikira ngono tok cukup pisan. Iki soalnya awak dhewe tingkate wis cidak mbek Gusti Allah. Ngono ya pisan. Ayo apa modelnya kayak ngono. Tertipu orang-orang seperti ini. Kan gitu. Bi ayyu haqiqat taubah bi syurutiha wa haqiqat taqwa bi arkaniha. Nek orang yang benar itu apa? Mereka akan memantapkan taubat dengan segala macam syarat-syaratnya. Supaya kita memang betul-betul bisa membersihkan diri di hadapan Allah. Terus memantapkan ketakwaannya dengan segala rukun-rukunnya. Supaya benar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Gak terus mero kena ngapunten nih, ngapunten. Saya pas tadi malam itu kan numpak Grab ya, pulang karena ya itu tadi kendaraannya kan di bengkel. Ngobrol sama Pak supirnya itu. Gitu. Yuk kai iso ya nek seporo apa namanya saiki kudu tetep milih guru sing tepat. Milih guru sing duwe sanad. Karena kadang-kadang kayak iku ono diceluk Gus. Duwe pondok ya. Enggak tahu iku ya apa ceritane duwe pondok atik pondoke tahfidz Quran. Tapi ndok YouTube mesot tok masyaallah. Gemes. Kira-kira nek misale tak guyoni anak sampean di pondok nonok kuno kira-kira fasih maca Quran apa fasih meso kaya. Mosok kok diceluk Gus jarene pendakwah. Tapi kok terus morong ngomongane kasar, gak sopan. Lah kira-kira iku gak ditiru ta mek murid-murid wong jenenge dianggap guru arean gitu. Ya itu sebenarnya misalnya. Iya Ustaz ya. Ya tapi viral mesti ae kepengin viral golek sing rodok seje wis moro unggah ndok YouTube viral sampean. Aduh ya Allah. Nah, itu ya, makanya hati-hati tetap hati-hati. Supaya kita tahu prosesnya bagaimana membenahi diri. Wa yuhaqqiqul istiqomah bi aqsamiha. Bagaimana melatih diri dengan istiqomah dan segala macam hal-hal yang bersangkut paut dengan istiqomah. Wa hiya mutabi'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya harus mengikuti jalannya Rasulullah. Cok ngarang dewe. Memang kamu siapa? Yang langsung terhubung dengan Allah dapat wahyu itu cuma Rasulullah. Awak dewe lho, jare ini sing takon arek nakal-nakal takon ngene. Sakniki Jibril kerjaane nopo, Cak? Jibril kerjaane nopo, Cak? Lah wong niku are nabine sampun telas are. Jare ngono. Ya tetap kayak ilham istilahnya ya bagi para ulama, para kekasih-kasih Allah. Lah niku sering napa angsal wangsit. Iya lah nek wangsite perewangan ya padha ae lan. Kan banyak orang-orang yang disebut pinter, mungkin maaf ya, disebut Gus, disebut Kiai dan sebagainya. Tapi enggak punya basic ilmu. Saya enggak provokasi loh ya. Saya berharap jenengan hati-hati gitu aja. Di dekat desa saya ada begitu. Gak usah sholat deh, gak usah sholat, tak tanggung. Sopo sampean? Nanggung wong gak ibadah. Iya kan? Nek Ramadan ngene iki, enak sampean kumpul ndok kono. Estu ah, enggak tak dudono ya. Rokokan iki, awan-awan. Ngopi kabeh. Terus ya apa ngono iku modele? Jarene wali. Melok kono jarene ditanggung surga. Nang duwe kaplingan ndok kono. Nah, surga ora dikapling karepe dhewe ngono. Dengan perilaku yang tidak mengikuti Rasulullah. Ngawut ya. Aku iki sembayangku sendok Mekah. Ya, jadi gak perlu Jumatan gitu. Ya tambah gak masuk akal maneh. Ya kan? Mesti ini disian Indonesia. Ketika Indonesia Jumatan, ndok kono wis jange magrib. Kok Jumatan ndok. Aduh, kadang-kadang gak masuk akal dan itu banyak orang-orang yang tertipu begitu-begitu itu. Hati-hati. Ya.
fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, nirune Rasulullah enggak tanggung-tanggung, ucapane, perbuatane, segala macam keadaannya Rasulullah itu ditiru. Ya. Tapi nek bapak-bapak aja niru poligami tok, sampeyan niru sembarang ya. Oh nirune ini sunnah Rasul poligami tok. Ya Bu ya, gak setuju Bu ya. Ibu-ibu. Faida tazakkat zahiru wa tatanawwara bis syari'ati intaqala min amali syari'ati zahirati ila amali thariqatil batinati. Kalau sudah bersih zahirnya, sudah bercahaya dengan syariat seperti itu, maka boleh beralih dari syariat menuju thariqat. Wahya atasfiyatu min ausofil basyariyah ala ma ya'ti, yaitu apa? Dengan membersihkan diri ini dari sifat-sifat kemanusiawian yang sebagaimana nanti akan dijelaskan. To be continued. Ya, ya sampun. Sudah mendekati waktu, barangkali cukup. Kalau ada yang tanya monggo, kalau enggak nggih monggo saya serahkan kembali. Masya Allah, penjelasan yang sangat lengkap dan detail sekali dari Ustadz Arifullah. Monggo saya persilahkan bagi kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin sudah cukup jelas. Pak Mehmet, nggih, monggo Pak. Dialog interaktif. Tadi Ustaz menyinggung tentang makom. Ini pertanyaan yang dari cukup ukuran menentukan makom kan tergantung. Iya. Iya. Lalu kemudian ukuran dari belum makom menilai seperti itu parameternya apa? Yang kemudian yang kedua, ini juga semua pertanyaan saya terkait dengan penjelasan. Siap. Tadi Ustaz sempat menyinggung tentang guyonan. Sering-sering kita bahas guyonan dalam hukum ini. Kadang-kadang kalau disikapi dengan pemahaman yang keliru juga bisa menyesatkan. Contoh pertanyaan katel tadi itu, saya itu tugasnya malaikat Jibril ya. Lalu kemudian terus balik lagi pertanyaan. Lalu si Joko Troto itu enggak siap kok oleh-oleh ya. Misalnya seperti itu. Iya. Karena konsep surga neraka sendiri masih membingungkan. Nggih. Karena pertama kan pernah dijelaskan Muhammad ketika Isra Mi'raj menunjukkan bahwa penghuni neraka itu adalah banyak perempuan. Nggih. Pertanyaan kan, loh apa saat itu sudah sudah ada. Neraka itu ada. Nggih. Beberapa waktu lalu ada Ustaz menjelaskan juga hal yang kurang lebih sama. Nggih. Ketika bilang ada seorang yang masuk neraka, dia ikhlas menerima dan dia istilahnya di neraka pun dia berpikir akhirnya malaikat menariknya dia dari neraka menuju surga. Gatel pertanyaan, bahwa saya itu bisa neraka surga. Iya. Nggih, siap. Makom. Jadi begini. Dalam konsepsi beragama itu level atau tingkatan itu bagian dari prerogatifnya Gusti Allah. Manusia atau para ulama itu meleveling itu sesuai dengan pemahaman keilmuan saja. Misal orang dikatakan keislamannya sudah paripurna ketika dia sholat dengan, ini level syariat misalnya. Ketika sholatnya sudah benar sesuai rukun dan syaratnya, ketika puasanya, zakatnya, hajinya, misalnya begitu. Itu kan level syariat misalnya begitu ya. Nah, sistematika itu tidak menjamin, tapi tidak menjaminnya apa? Karena ketika orang misalnya menjalankan betul-betul syariat, maka perilaku sehari-harinya juga sesuai misalnya. Kadang kita lihat paradok atau bertolak belakang ahli sholat tapi digedingi tonggo.
Seneng ngaji tapi senengane tukaran yoan misalnya. Wah, istighosah nandi-nandi tapi nek ngomong kasar, nyelekit dan sebagainya. Itu hal-hal yang enggak sesuai kan begitu. Nah, pemakoman ini nek bahasa saya tetap abstrak. Enggak bisa menjadi jaminan orang-orang untuk duduk makommu. Saya bisa mengatakan jenengan belum makomnya ketika jenengan belum memenuhi unsur syariatnya. Itu ada rukun yang jenengan tinggal di situ. Nah, ukurannya tetap keilmuan kan gitu ya. Ketika saya belajar torekoh misalnya, jangan zikir rohim dulu kalau rohmannya belum. Misalnya gitu. Awakmu sik mentalan are, sik tegon ambek wong. Kadang-kadang, aku wis gak tegon ambek wong. Iya, tapi terus moro ngono kon nek ketemu misalnya kucing kon keplek-keplekno misalnya gitu. Sik gak ada rohmaniyahnya misalnya. Nah, kayak gitu misalnya di keilmuan torekoh misalnya. Nah, awakmu sik kadang-kadang suudan ambek wong berarti jiwamu sik durung apik misalnya gitu ya. Itu berarti di dalam konteks hakikat misalnya. Nah, hal-hal seperti itu akan tetap terukur dengan ilmu. Ya, tapi itu bukan, saya tadi katakan itu prerogatif kan. Yang menilai ketakwaan kan cuma Allah. Yang tahu isi hati juga cuma Allah. Para ulama membantu dengan sistematika. Biar paling enggak kita tahu step kita mau di mana gitu. Aneh gitu ya. Nah, tapi kalau dari saya itu begini. Ketika kita melaksanakan syariat dengan baik, secara otomatis nanti rasa itu akan mengikuti kita akhirnya zikirnya baik. Ketika zikir kita baik, rasa itu juga akan naik lagi. Bahasa saya fadhol, hadiah dari Allah, batin kita juga akan menjadi baik. Tapi untuk menjudge orang level kamu belum dan sebagainya, standar yang paling mungkin hanya ilmu. Selebihnya enggak bisa. Kalau standarnya misalnya itu di pengakuan saya ini wali, kon durung wayahe kon. Lah saya dasarnya apa? Kalau menilai orang hanya dari subjektivitas gitu. Pertanggungjawaban kita harus bisa masuk akal kan. Nah, dalam konteks itu maka Allah memberikan pegangan kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah. Semua yang tidak sesuai ukuran Al-Qur'an dan Sunnah berarti enggak sesuai, mau di level apapun itu tetapnya enggak sesuai. Itu begitu. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan nakal itu memang kadang-kadang ya harus kita pahami. Agama kita ini ujian terbesarnya, misalnya contoh ya, ujian terbesarnya Nabi Musa itu kan sihir. Nah, makanya beliau dikasih mukjizat begitu. Ujiannya umat Rasulullah ini akalnya, makanya dikasih Al-Qur'an. Mukjizat terbesar Rasulullah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu sangat rasional, sangat masuk akal. Ya, sangat bisa dijelaskan. Misalnya, kemarin saya contohkan ada seorang teman ya, dia sudah S3 atau berapa lah pokoknya belajar nanti. Anak isi umur 6 tahun. Pak, iya. Katanya Allah itu maha pencipta. Iya. Allah itu maha segala-galanya. Iya. Apa Allah nggak bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah? Aku jawab ya apa tadi. Bingung aku jadi. Misalnya begitu. Nah, dulu itu sudah ada zaman dulu namanya ilmu kalam. Orang-orang ahli teologis, konsep-konsep ketuhanan, konsep keagamaan. Nah, termasuk informasi-informasi yang jenengan contohkan tadi itu. Saiki malaikat Jibril ya apa ya? Saiki malaikat Malik lapo ya? Ngene iki malaikat Ridwan paling ya lagi cangkruan atau guyonan mbek widodari misalnya gitu ya. Loh, terus marang ngono winginane sing didelok Kanjeng Nabi ku ya apa ya? Nah, kayak gitu. Nah, itu harus naik saya based on ilmu. Karena itu ada ditulis para ulama, nanti rujukannya tetap Quran dan Sunnah, gak jawaban otak adik gaduk begitu. Nah, itu saya tidak jawab, tapi saya gunakan sebagai stimulus kita untuk terus belajar. Saya punya jawabannya, saya bisa sodorkan referensinya, tapi to be continued, terus ngaji. Mosok sinetron tok ae diiming-iming to be continued, ngaji ya to be continued terus. Baik, terima kasih. Ustaz. Ini sudah masuk waktunya syuruk ya Ustaz. Mungkin bisa kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jawaban Ustaz tadi cukup memuaskan ya Pak Mehmet. Mungkin bisa dilanjut 4 mata nanti. Oke, terus we continue.
Baiklah, alhamdulillah sudah masuk waktu syuruk. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan manfaat dan hidayah untuk kita semua dan menambah motivasi kita untuk makin memperbanyak ibadah di bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Baik, mungkin ditutup dengan doa, Ustaz. نشكر حمدا نعيم حمدا يافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا يا الله إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يا الله إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا محول الأحوال حول أحوالنا وهذه الجماعة يا الله إلى أحسن ما ترضى اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقراءتنا وتلاوتنا وذكرنا يا الله كلما عملنا في هذا الشهر الشريف رمضان يا الله اللهم ربنا إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع البرار يا عزيز وغفور يا رب العالمين صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبول الفاتحة Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.